Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi balighul anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Isi dari kandungan hadis tersebut yaitu sampaikanlah apapun yang berasal dari Rasulullah SAW walaupun hanya satu ayat saja dari serangkaian sunnah beliau yang kita pahami. Jadi sebagai konsekuensi dan tanggung jawab dakwah kita sebagai umat muslim, meskipun kita hanya tahu satu ayat Quran saja ataupun satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, itu tuh satu bagian kecil dari syariat Islam saja, walaupun hanya satu ayat Al-Quran saja, walaupun hanya satu hadis saja, itu kewajiban kecil dari syariat Islam. Misalnya, maka wajiblah bagi kita untuk menyampaikan apapun yang telah kita ketahui itu kepada orang lain. Misalnya ini, kita tahu nih sholat jenazah, kita tahu tata caranya, kita tahu hukumnya, kita tahu syarat-syaratnya apa. Udah, kita sebagai muslim kita sampaikan sama orang lain, kita ajarkan mereka itu sebagai bentuk contohnya gitu. Apalagi jika kita mengetahui lebih dari satu. Dari hadis tadi kan yang berbunyi balighul anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat gitu kan. Kalau semisal kita mengetahui lebih dari satu ayat, itu lebih bagus lagi, berarti lebih banyak pemahaman kita tentang syariat Islam ini. Jadi kita menyampaikan lagi kepada orang lain. Tadi kita membahas tentang isi kandungan dari hadis balighul anni walau ayah. Sekarang kita beralih membahas tentang konteks dakwah pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini konteks dakwah pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa segi. Seperti yang pertama, seperti segi lingkungan awal Islam. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam baru saja muncul di tengah masyarakat Mekah yang masih berada dalam keyakinan jahiliyah. Seperti mereka waktu itu masyarakatnya masih menyembah berhala, masih meyakinkan bahwa Tuhan itu tidak ada atau kayak gitu. Terus maka pada masa Nabi itu Islam itu baru muncul di masyarakat Mekah, itu di tengah-tengah masyarakat Mekah baru muncul tuh agama Islam. Terus dari segi penyebaran ilmu terbatas, maksudnya itu pada masa Nabi Muhammad SAW banyak dari masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis, dan akses terhadap sumber informasi sangat terbatas pada saat itu. Karena itulah penyebaran Islam pada masa Nabi itu melalui lisan. Berarti Nabi berdakwahnya itu melalui lisan dengan setiap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini berdakwah ke para sahabatnya melalui lisan.
Terus para sahabat Nabi SAW ini diberi tugas lagi untuk menyampaikan apa yang mereka dapat dari Nabi Muhammad SAW kepada orang lain. Jadi pada masa itu dakwah Nabi Muhammad ini secara lisan tanpa membaca dan menulis. Kenapa? Karena masyarakatnya belum bisa membaca dan menulis. Baiknya selanjutnya dari segi peranan para sahabat. Maksudnya itu sahabat Nabi SAW menjadi perantara utama dalam menyebarkan wahyu Allah. Yang pertama kan mereka dapat ilmu ini dari mereka para sahabat Nabi ini mendapatkan ajaran ini, belajar dari ajaran Islam ini dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini yang pertama tuh wahyu turun ke Nabi Muhammad kan. Dari Nabi Muhammad ini Nabi Muhammad lagi menyampaikan ke para sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi ini diberi lagi tugas untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad itu kepada orang lain agar ajaran Islam itu tersebar luaskan. Baik, selanjutnya dari strategi dakwah langsung. Pada masa itu dakwahnya bersifat langsung dan personal, dari mulut ke mulut, karena keterbatasan media. Interaksi langsung dengan Nabi SAW atau sahabat menjadi cara utama dalam menyebarkan ajaran Islam. Terus kita masuk ke konteks dakwah pada masa sekarang. Yang pertama tuh kemajuan teknologi dan komunikasi di era sekarang ini kan sudah berkembang pesat. Jadi dakwahnya lebih gampang karena mempunyai teknologinya yang sangat berkembang sangat pesat. Terus ada dakwah global. Berbeda dengan pada masa Nabi SAW. Yang kalau Nabi SAW itu berfokus pada wilayah Arab. Pada masa sekarang ini dakwahnya dapat menjangkau masyarakat di seluruh dunia dengan mudah. Karena apa? Karena teknologinya berkembang pesat. Terus ada perluasan akses terhadap ilmu. Saat ini ilmu agama lebih mudah diakses melalui buku, kajian secara langsung maupun kajian secara online. Terus ada podcast tentang keagamaan, terus ada dan ceramah di media sosial ataupun secara langsung gitu kan. Itu dari konteks dakwah di masa sekarang. Jadi persamaan dalam kedua konteks tersebut antara pada masa Nabi dan masa sekarang yaitu persamaan itu satu, tanggung jawab individu baik di masa Nabi maupun di masa sekarang. Karena hadis di atas tadi baliqu ani walau ayah menegaskan tanggung jawab setiap muslim untuk menyebarkan apa yang mereka ketahui tentang Islam sesuai dengan kemampuan mereka. Prinsipnya itu walaupun satu ayat, baliqu ani walau ayah, walaupun hanya satu ayat masih berlaku gitu. Di mana setiap muslim memiliki kewajiban untuk berbagi ilmu yang benar dan bermanfaat. Terus yang kedua ada makna dakwah sebagai kewajiban kolektif. Baik dahulu pada masa Nabi Muhammad SAW ataupun pada masa sekarang. Dakwah adalah kewajiban kolektif semua umat Islam, dari yang awam hingga yang ulama memilih peran dalam menyampaikan ajaran agamanya, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Yang penting kewajibannya adalah menyampaikan ajaran agama Islam.
yang benar dan bermanfaat. Kaitan utama antara konteks dakwah pada masa Nabi dan konteks dakwah pada masa sekarang, yaitu relevansi dakwah dalam konteks zaman. Meskipun cara dan sarana dakwah berubah dari masa ke masa, esensi dakwah setiap zaman itu tetap sama, menyampaikan kebenaran Islam sesuai kapasitas. Di masa sekarang, teknologi menjadi alat yang sangat berguna dan kuat untuk mendukung dakwah. Tetapi prinsip dari hadis ini yakni menyampaikan kebenaran meskipun sedikit, tetap relevan. Jadi dengan demikian hadis yang baliugh anni walau ayah ini terus mendorong setiap muslim untuk berperan aktif dalam dakwah, baik secara langsung maupun melalui media yang tersedia, sambil tetap memperhatikan keaslian dan kebenaran ilmu yang disampaikan. Jadi kesimpulan dari penjelasan tentang hadis Nabi SAW berbunyi, baliugh anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, yaitu kita sebagai umat muslim mempunyai kewajiban penting untuk menyampaikan ajaran agama Islam, syariat agama Islam kepada orang lain, meski hanya satu ayat, maupun itu dari ayat Al-Quran satu ayat ataupun dari hadis Nabi SAW. Dengan menyampaikannya itu dengan kebenaran meskipun sedikit. Terus kita sambil kita menyampaikan apa yang kita tahu tentang ajaran Islam itu, sambil kita memperhatikan keaslian dan kebenaran ilmu yang kita sampaikan. Baik, sampai di sini yang dapat saya sampaikan tentang hadis Nabi SAW yang berbunyi baliugh anni walau ayah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.